Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 ingin mempresentasikan tentang putusan nomor 529K garing PDT garing 2020. Saya Syabrina. Saya Rani. Saya Bahtiar Damanik. Saya Jeffrey. Saya Muhammad Fahri. Yang pertama, saya ingin mempresentasikan tentang kasus posisi pada putusan ini. Haji Atetohi dan Hajah Olesieli yang disebut suami istri serta tergugat dalam hal ini adalah PT Bank Mandiri Tbk telah menandatangani perjanjian kredit sebagaimana tersebut dalam akta notaris, sedangkan yang dijadikan sebagai jaminan kebendaan sebagai objek hak tanggungan dalam perjanjian kredit yang dibuat di hadapan notaris. Akta perjanjian kredit antara PT Bank Mandiri dengan suami istri ini selanjutnya disebut debitur yang dibuat di hadapan notaris maupun tindakan-tindakan lainnya PT Bank Mandiri selaku tergugat sangat merugikan penggugat. Bahwa tergugat telah melakukan pelanggaran hukum lainnya, salah satunya adalah tergugat diduga melakukan rekayasa terhadap penentuan pada nilai likuidasi dalam melakukan lelang melalui perantara KPKNL Tasikmalaya sesuai ketentuan pasal 6 UU HT nomor 4 tahun 96 menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 jam 9 sampai jam 11 waktu e-server auction sesuai WIB yang kesemuanya akan penggugat buktikan dalam proses pembuktian dalam perkara ini. Sehingga selanjutnya menurut hukum, akta perjanjian kredit antara PT Bank Mandiri dengan suami istri tersebut yang dibuat di hadapan notaris disebut cacat hukum, termasuk tindakan-tindakan lainnya dari PT Bank Mandiri sebagai tergugat sebagaimana disebut di atas adalah sebagai tindakan yang melanggar hukum. Bahwa tergugat melakukan lelang melalui perantara KPKNL Tasikmalaya sesuai ketentuan di pasal 6 UU HT nomor 4 tahun 96 yang seharusnya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dapat dilaksanakan sesuai pasal 14 ayat 1 Yunto pasal 30 huruf C Permenkeu RI nomor 27 garing PMK 06 garing 2016 tanggal 19 Februari 2016 tentang petunjuk pelaksanaan lelang. Yang terakhir, penggugat mengalami kerugian material sebesar 15 miliar rupiah. Selanjutnya, Eksepsi pengertiannya menimbang bahwa terhadap gugatan, penggugat tersebut tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya terdapat yang pertama, eksepsi gugatan penggugat kabur, kedua, eksepsi gugatan penggugat kurang pihak, ketiga, eksepsi gugatan penggugat prematur. Rekonvensi menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut, tergugat mengajukan gugatan balik atau rekonvensi yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Garut untuk memberikan putusan sebagai berikut. 1. Memerintahkan debitur untuk serta-merta melakukan pengosongan terhadap agunan kredit objek hak tanggungan. 2. Menetapkan uang paksa sebesar 1 juta rupiah per hari jika debitur lalai dan atau terlambat mengosongkan agunan tanah dan bangunan tersebut. 3. Menghukum tergugat dalam rekonvensi atau penggugat dalam konvensi untuk membayar kepada penggugat dalam rekonvensi atau tergugat dalam konvensi secara seketika dan sekaligus ganti rugi material sebesar nilai kewajiban debitur. 4. Menghukum tergugat dalam rekonvensi atau penggugat dalam konvensi untuk membayar kepada penggugat dalam rekonvensi atau tergugat dalam konvensi secara seketika dan sekaligus ganti rugi imaterial nilai reputasi korporasi sebesar 5 miliar rupiah. 5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu sekalipun ada verzet, banding, ataupun kasasi. Dalam konvensi dan rekonvensi, menghukum penggugat dalam konvensi atau tergugat dalam rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara. Dalam eksepsi, menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya dalam pokok perkara, menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga putusan ini dibacakan sebesar Rp1.663.000. Dalam rekonvensi, menolak gugatan penggugat rekonvensi atau tergugat konvensi untuk seluruhnya dan menghukum penggugat rekonvensi atau tergugat konvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga putusan ini dibacakan ditaksir nihil. Putusan hakim mengadili. 1. Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi
Miftah As-Sabil tersebut. 2. Menghukum pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000. Selanjutnya, Menurut hasil analisis dari kelompok kami, keputusan hakim untuk menolak eksepsi dari pihak tergugat pun merupakan keputusan yang tepat dikarenakan keberatan yang diajukan tergugat dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara. Kami setuju dengan keputusan hakim yang menolak seluruh gugatan penggugat sudah tepat karena sesuai dalil yang dikatakan penggugat bahwa tergugat dan debitur melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak benar, dikarenakan Haji Atetohi dan Hajah Oliseli sebagai debitur tidak memenuhi kewajibannya dengan baik sesuai ketentuan yang disepakati. Maka Haji Atetohi dan Hajah Oliseli sebagai debitur dapat dikategorikan telah cedera janji atau biasa disebut dengan wan prestasi. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.